artinya nggak pernah haji atau umroh. Kecuali dia keluar kota Yaman, kecuali dua hal, yang ziarah ya ke makam Nabi Hud dan yang tadi disebutkan. Artinya di sini dia mau menegaskan bahwa ya haji dan umroh itu tidak jauh lebih baik ketimbang menziarahi makam dua tadi yang disebutkan. Ini kan keliru. Ya. Dia ingin menegaskan bahwa haji dan umroh atau ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak jauh lebih baik ketimbang ziarah ke dua makam yang tadi disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Teman-teman, selamat bergabung di Ponpes Lumbung. Izinkan Al-Fakir di video kali ini menanggapi salah satu ceramah dari Habib Tanba'alawi, yang dalam ceramahnya beliau menyampaikan ziarah ke kota Tarim dapat mengubah tembaga menjadi emas dan keunggulan-keunggulan lain di kota Tarim. Baik, langsung kita simak videonya. Nabi Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas. Oke, beliau mengatakan siapa orang yang berziarah ke kota Tarim maka akan merubah tembaga menjadi emas. Yang saya pahami adalah beliau menggunakan ungkapan dengan gaya bahasa majaz, yaitu kata atau makna yang tidak sesuai dengan makna aslinya. Tapi muskilahnya adalah setiap orang itu tidak memiliki kedalaman yang sama dalam memahami konteks atau pemahaman agama. Sehingga bisa saja atau bisa jadi orang yang mendengar ini akan menerjemahkan atau menafsirkan ya bahasa ini dengan makna yang sesungguhnya. Beranggapan bahwa kalau kita bawa sesuatu ke sana, katakanlah misalnya besi, ya, bisa jadi besi itu nanti akan jadi sesuatu yang lebih mewah dan seterusnya. Nah, tapi dalam konteks ini yang saya pahami adalah beliau bermaksud mengatakan ziarah ke kota Tarim akan merubah tembaga menjadi emas. Saya kerucutkan, konteksnya adalah menuntut ilmu. Siapa orang yang menuntut ilmu ke kota Tarim, maka yang mungkin awalnya nol bukan siapa-siapa, pulang ke tanah air akan menjadi siapa-siapa. Atau orang yang tadinya nggak punya privilege, kemudian dia belajar menimba ilmu ke kota Tarim, pulang akan menjadi siapa-siapa. Sebenarnya kalau kita mau berbicara menuntut ilmu, sudah jelas di dalam Al-Quran Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Siapapun orang yang menuntut ilmu, yang punya ilmu, maka akan Allah tinggikan beberapa derajatnya. Ya, jadi itu udah satu kepastian, nggak mesti harus ke kota Tarim, maksudnya gitu loh. Ya, jangan kemudian dimonopoli ke kota Tarim. Di kota Indonesia pun sama. Di kota-kota Indonesia, orang yang mau belajar, ya pasti sepulangnya dia dari nuntut ilmu, maka dia akan dapat kelebihan, keutamaan, derajat yang sudah dijanjikan oleh Allah, kemudian pengetahuannya itu, dan lain-lain. Jadi nggak mesti harus ke kota Tarim, gitu loh. Kita lanjut. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja, Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekholah. Gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Oke. Kalau ke kota Tarim nggak usah belajar, cukup perbaiki hati. Satu, ya ngapain jauh-jauh ke kota Tarim nggak belajar? Ya kalau mau belajar membersihkan hati, menghindari hati dari penyakit-penyakit hati, ya di Indonesia juga bisa. Ya, di kota-kota Indonesia, di tempat kita sekarang tinggal juga bisa. Kemudian gang-gang, jalan-jalan di kota Tarim adalah guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Mungkin yang dikedepankan adalah konsep tadabur, ya. Maka dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala ya'lam, afala ta'qilun, afala yatadabbarun, kan begitu. Terus afala yang zuruna ilal ibidi kaifa khuliqat, artinya kan di situ kita harus belajar dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Oke, masih masuk sebenarnya. Cuman lagi-lagi kalau kita mau konsepnya tadabbur yang dikedepankan, maka di Indonesia pun, di kota-kota Indonesia itu bisa.
Nggak mesti kota Tarim, sama aja. Ya, mau di kota-kota manapun itu bisa, nggak mesti harus di kota Tarim. Di tempat sekarang kita tinggal, di kampung kita, di desa kita, di tempat kita lahir, ya bisa belajar dari alam. Tadabbur namanya. Oke, kita lanjut. Syahab itu, Ainut Tarim, itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah, tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota. Masya Allah, beliau punya leluhur yang memang nggak pernah haji dan umroh, nggak pernah haji, nggak pernah umroh. Oke lah, Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau? Oh, jadi leluhurnya itu nggak pernah ziarah ke Mekah, artinya nggak pernah haji atau umroh, kecuali dia keluar kota Yaman, kecuali dua hal, ya ziarah ya ke makam Nabi Hud dan yang tadi disebutkan. Artinya di sini dia mau menegaskan bahwa ya haji dan umroh itu tidak jauh lebih baik ketimbang menziarahi makam dua tadi yang disebutkan. Ini kan keliru. Ya. Dia ingin menegaskan bahwa haji dan umroh atau ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak jauh lebih baik ketimbang ziarah ke dua makam yang tadi disebutkan. Masya Allah. Ajaran dari mana ini? Sedangkan kita tahu di dalam hadis, kalau kita diberikan anugerah kelebihan harta, maka datangilah dua tempat, Mekah dan Madinah, untuk bisa berkunjung berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad, ke Baitullah. Nah, disinilah letak penyimpangannya, teman-teman. Kita harus hati-hati. Enggak haji, enggak umroh. Beliau mengatakan, aku cium baunya Rasulullah setiap hari. Nabi itu di makamnya Faqih Muqaddam. Ya gul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu tarim para hari, walaupun bangunannya itu. Ya Allah. Di makam Faqih Muqaddam, dia mencium tangan baginda Nabi. Ya inilah, ya Allah. Nah, sebelumnya tadi dia menyebutkan ada makam Nabi Hud di Yaman. Nggak ada makam Nabi Hud di Yaman. Ya, coba cek di Wikipedia. Makam Nabi Hud itu adanya di Irak, di pemakaman Wadi As-Salam. Jadi di komplek pemakaman Wadi As-Salam di negara Irak. Dicek di Wikipedia. Bukan di Tarim Hadramaut, bukan. Ini dusta. Makamnya Faqih Muqaddam. Ya gul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu tarim para hari, walaupun bangunannya itu tanah yang belum. Surganya dunia itu tarim. Nah, ini saya nggak bisa terima. Al-Quran itu seringkali mengilustrasikan surga itu identik dengan pohon-pohon yang rindang, sungai-sungai yang mengalir, indah. Sedangkan kalau kita mau konversikan keadaan Yaman, Tarim, Hadramaut sekarang, ini kan tandus, bahkan mencekam. Ya, sebenarnya ilustrasi yang digambarkan di dalam Al-Quran itu dengan identik pohon dan sungai yang mengalir itu lebih relevan Indonesia. Lihat kota-kota Indonesia, mau Papua, Lombok, oh indah-indah. Ya, jauh sama Yaman. Ya, kalau kita mau merujuk kepada ilustrasi dan apa yang digambarkan dalam Al-Quran, identiknya kan seperti itu. Coba pakai nalar. Berangkat ke Tarim, semoga bisa ziarah. Ya, jadi intinya istinbat yang saya dapatkan dari isi ceramah Habib Khan Ba'alawi ini adalah tidak lebih dari promosi kota Tarim. Cintai bangsa kita, negeri kita yang indah, subur, gemaripah, Repera Pilok Jenawi, Totora Harjo ini. Salam akal sehat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak sekali kekurangan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. And the last essay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.